Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun Anda berada. Di sini kami akan menjelaskan sistem terdistribusi di beberapa platform terkenal yang memang sudah banyak digunakan oleh orang-orang di dunia. Yang pertama adalah TikTok. Penjelasan TikTok adalah sebuah aplikasi jaring sosial dan platform video musik di mana pengguna biasa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap, filter, dan disertai musik sebagai pendukung. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan durasi singkat dan juga mudah untuk dibagikan dengan teman atau orang yang ada di negara lain. Namun karena semakin berkembangnya aplikasi ini, kini pengguna juga bisa membuat video dengan durasi yang lebih panjang, antara 60 detik sampai 4 menit bahkan lebih. Dan ada beberapa sistem terdistribusi yang ada di TikTok. Yang pertama ada transparansi atau transparan. TikTok memberikan kebebasan untuk user dalam mengakses video-video pendek dalam TikTok. Hal ini berarti semua pengguna dapat mengakses semua video dan pengguna tidak harus membayar. Pengguna harus memiliki jaringan internet untuk mengakses video-video TikTok. Namun TikTok juga menetapkan aturan dan batasan untuk para pengguna dalam konten-konten yang ada di TikTok. Yang kedua, communication atau komunikasi. Dalam TikTok, para pengguna bisa saling berinteraksi dengan fitur like dan komentar. Antara sang kreator dengan penonton bisa saling ngobrol satu sama lain. Jadi sang kreator bisa mengetahui target penonton yang ia inginkan atau ia rencanakan dari awal. Apakah konten yang ia buat bersifat edukasi sesuai dengan para penontonnya, atau konten yang memiliki sifat hiburan, apakah cocok dengan para penontonnya. Bisa disesuaikan dengan jenis penonton, orang dewasa atau remaja. Setelah mengetahui apa sistem yang digunakan aplikasi TikTok, mari kita cari tahu info lebih dari aplikasi ini. ByteDance merupakan perusahaan Cina yang mengembangkan TikTok sampai saat ini. Sebelum TikTok rilis, ternyata ByteDance merilis sebuah aplikasi bernama Douyin. Douyin adalah sebuah platform yang menjadi permulaan aplikasi TikTok sebelum dikembangkan ke internasional. Walau sama-sama platform penayangan video pendek, ternyata Douyin dan TikTok berbeda satu sama lain. Douyin hanya bisa diakses oleh orang Cina yang tinggal di Cina, dan keseluruhan algoritma konten yang ditampilkan oleh sistem ke pengguna adalah video yang bersifat edukasi dan pelajaran. Dalam tanda kurung, sang pengembang menyediakan algoritma tentang skill atau edukasi. Jadi sang pengguna Douyin akan lebih diprioritaskan konten-konten yang skill atau pengembangan atau edukasi. Douyin mengutamakan konten yang bersifat edukasi ketimbang hiburan. Sedangkan TikTok bisa di-download dan diakses oleh semua orang di berbagai negara.
Algoritma TikTok lebih sering menampilkan hal yang bersifat hiburan dan video yang relevan dengan video-video yang sebelumnya disukai oleh user. Dalam tanda kurung, algoritma TikTok masih algoritma yang sama pada Instagram atau media sosial lain, yaitu algoritma minat dari sang user. Walau bisa dibilang satu aplikasi yang sama, ternyata pengguna Douyin tidak bisa berinteraksi dengan pengguna TikTok. Jadi, walau Douyin itu aplikasi awal, sampai sekarang Douyin masih ada, tapi Douyin hanya bisa diakses oleh orang Cina yang tinggal di Cina. Jadi Douyin dan TikTok itu berbeda, tidak saling bersama atau saling sama, sistemnya pun berbeda satu sama lain. Sungguh hal yang tak diduga, aplikasi Douyin yang memang hanya bisa diakses oleh orang Cina memiliki algoritma yang lebih diprioritaskan untuk edukasi dan pengembangan skill. Secara tidak langsung, orang-orang Cina lebih teredukasi dan lebih diarahkan untuk hal-hal yang bermanfaat, sedangkan orang-orang yang di luar Cina atau yang menggunakan TikTok itu algoritmanya masih tidak sekompleks Douyin. Sungguh hal yang tak diduga. Perkenalkan, nama saya Ranggatia. Di sini saya akan menjelaskan sistem terdistribusi dari aplikasi Instagram. Instagram adalah platform media sosial yang didirikan oleh Kevin Systrom dan McGregor pada tahun 2010. Awalnya, Instagram hanya tersedia untuk pengguna iOS dan diluncurkan dengan tujuan memberikan pengguna cara yang mudah dan sederhana untuk berbagi foto dengan teman-teman mereka. Pada saat itu, Instagram hanya menawarkan fitur dasar seperti filter foto dan kemampuan untuk mengunggah foto ke profil pengguna. Pada tahun 2012, Instagram dibeli oleh Facebook dengan harga sekitar $1 miliar. Akuisisi ini membantu Instagram tumbuh pesat dan meningkatkan pengguna aktif menjadi lebih dari 100 juta pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, Instagram meluncurkan fitur video pendek untuk mengikuti tren konten video yang semakin populer. Saat ini, Instagram memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia dan telah menjadi salah satu platform media sosial terbesar dan paling populer. Instagram juga digunakan oleh banyak bisnis dan merek untuk membangun kesadaran merek dan mencapai khalayak yang lebih luas. Instagram adalah aplikasi media sosial yang menggunakan sistem terdistribusi yang kompleks untuk menjalankan platformnya. Sistem terdistribusi Instagram terdiri dari sejumlah komponen terdistribusi, seperti server, database, dan fitur-fitur terdistribusi. Salah satu komponen utama dari sistem terdistribusi Instagram adalah server. Instagram memiliki banyak server yang tersebar di seluruh dunia yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, gambar, video, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Selain itu, Instagram juga menggunakan berbagai database terdistribusi yang ditempatkan di server yang berbeda. Database ini memungkinkan Instagram untuk mengelola data pengguna dan konten dengan efisien dan cepat. Instagram juga menggunakan Content Delivery Network (CDN) untuk mengirimkan konten pengguna ke seluruh dunia. CDN ini memungkinkan pengguna untuk melihat gambar dan video dengan cepat, tanpa harus menunggu untuk mengunduh konten dari server. Instagram juga menggunakan algoritma untuk menentukan konten yang ditampilkan di feed pengguna. Algoritma ini memproses data dari berbagai server dan database untuk menampilkan konten yang relevan
dan menarik bagi pengguna. Fitur-fitur terdistribusi seperti feed, story, reels, IGTV, direct message, dan juga Instagram Live. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten dan pengguna lain dari seluruh dunia. Sistem keamanan Instagram juga terdistribusi dengan enkripsi data, autentikasi pengguna, dan deteksi ancaman keamanan yang diterapkan di seluruh platform. Dalam rangka menjaga kinerja dan keamanan, sistem terdistribusi Instagram dirancang untuk mengelola beban kerja yang besar, menghindari titik gagal tunggal, dan memastikan akses yang cepat dan andal ke platform. Dengan menggunakan sistem terdistribusi yang canggih, Instagram dapat menyediakan layanan yang andal dan efisien bagi penggunanya. Kekurangan Instagram. Yang pertama yaitu privacy. Instagram memiliki kebijakan privacy yang ketat, tetapi masih dapat mengumpulkan data pribadi pengguna. Yang kedua yaitu konten yang tidak sesuai. Beberapa konten yang diunggah ke Instagram mungkin tidak sesuai untuk semua pengguna, terutama anak-anak di bawah umur. Oke, perkenalkan, nama saya Ali Dwi Putra dari kelas TI 21A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terdistribusinya dari aplikasi yang bernama Facebook. Pertama-tama kita akan membahas sejarah singkat tentang Facebook. Facebook merupakan salah satu media sosial yang terpopuler di dunia. Siapa sih yang nggak tahu Facebook? Sebagai media sosial, Facebook adalah media cyber yang merupakan klasifikasi dari media baru yang sedang berkembang dalam studi ilmu komunikasi. Facebook pertama kali diperkenalkan oleh publik, yaitu seorang programmer asal Harvard University yang bernama Mark Zuckerberg dan juga beberapa rekannya seperti Dustin Moskovitz, Chris Hagnes, dan juga Eduardo Severin pada tanggal 4 Februari 2004 berupa sebuah situs dengan nama awal itu The Facebook, ada D-nya di awal. Dalam perjalanan awal, Facebook hanya dapat diakses terbatas oleh anggota asrama dari mahasiswa Harvard University. Lalu pada tanggal 1 Maret 2004, Facebook memperluas jangkauan akses dari Harvard, Stanford, Columbia, dan juga Yale. Lanjut kita akan membahas tentang Facebook sebagai media sosialnya. Facebook merupakan sebuah platform teknologi komputer yang berbasis website dan juga mobile device. Facebook sebagai sebuah platform media sosial menawarkan fitur teknologi kepada para pengguna untuk dapat menggunakan dan memanfaatkannya secara gratis dan juga terbuka dalam berbagai kepentingan. Ya, contoh-contoh fitur yang disajikan Facebook antara lain profil gitu. Profil kan merupakan tempat di mana kamu dapat mengekspresikan diri kamu, siapa kamu, dan juga apa yang sedang terjadi di dalam hidup kamu. Terus ada pembaruan berita atau misalkan newsfeed. Merupakan fitur yang secara rutin memberikan daftar pembaruan cerita dari teman, halaman koneksi lainnya seperti grup dan juga kegiatan. Terus ada pesan Facebook, yaitu yang biasa kita dengar dengan nama Messenger. Messenger merupakan aplikasi pesan yang membiarkan kamu untuk menghubungi orang secara instan dari telepon mereka. Dengan pesan Facebook, kamu dapat mengirim pesan pribadi dan juga stiker, mengobrol bersama di grup, dan juga membuat telepon gratis bahkan kepada orang yang berbeda di negara. Terus ada grup, lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia menggunakan grup Facebook untuk setiap bulan. Grup ini memberikan orang-orang sebuah ruang pribadi untuk berbagi kebersamaan kelompok kecil seperti keluarga, teman sekelas, atau teman sepermainan. Dan juga ada kegiatan yaitu events. Dengan kegiatan Facebook, orang-orang dapat menyelenggarakan perkumpulan, mengatur undangan, dan juga mengirim pemberitahuan serta pengingat kepada teman mereka. Terus ada fitur video, dan juga ada fitur foto, dan juga ada fitur pencarian atau search yang merupakan informasi silang yang telah dibagikan bersama kamu di Facebook. Terus ada page yang atau diartikan sebagai halaman. Terus ada Instagram dan juga ada Free Basic by Facebook. Terus ada Facebook Lite dan juga penjelasan dari Facebook Lite, sebuah versi dari Facebook untuk Android yang menggunakan data lebih sedikit dan juga dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi jaringan. Oke, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.